Deja vu, kisah nyata yang sangat mengerikan. Tiba-tiba keinget, ini entah di mana kok seperti pernah di tempat ini dan pernah kulakuin seperti ini. Tanda tanya besar, tapi tetap tak bisa kupahami. Hai, ketemu lagi dengan saya Rin Sastro. Kali ini bahasan saya tentang deja vu. Deja vu itu perasaan seolah-olah pernah mengalami sesuatu, padahal belum pernah sama sekali. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti pernah melihat. Nah, itu sering terjadi sama aku dan buatku itu mengerikan banget. Misal aku melihat kematian seseorang yang kecelakaan persis di depan mobilku dan orang-orang yang berada di sekitarnya orang-orang yang seperti kulihat sebelumnya sama persis. Kadang hal itu bikin aku kayak ngeblank banget. Kok bisa? Atau saat aku kehilangan belahan jiwaku, saat itu aku bilang aku ngerasa ini pelukan terakhir. Dan itu terjadi sama persis dan sering-seringnya yang kulihat adalah kematian. Sampai-sampai aku jadi sering khawatir, mudah cemas dan takut sendiri. Bahkan aku paling takut dengan kegelapan. Karena saat gelap aku melihat dunia lain itu jelas banget. Aku mencari tahu deja vu itu penyakit atau bukan. Tapi pada faktanya sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Tapi beberapa kondisi yang dapat menyebabkan deja vu itu adalah kelebihan dopamin, gangguan pada sirkuit otak, efek samping obat-obatan atau epilepsi, demensia, migrain, dan semua itu belum tahu. Belum ada kejelasan pastinya. Nah, masalahnya aku mengalami deja vu itu dari kecil banget. SD kelas 1 lah kayaknya. Tapi di saat usia masih anak-anak itu sering banget aku ketemu dengan namanya pocong, genderuwo, kuntilanak, dan lain-lain. Nggak tahu kenapa. Dan itu salah satu sebab kenapa aku takut dengan kegelapan. Dulu jangankan ke kuburan, lewat siang-siang aja aku takut banget. Tapi berjalannya waktu aku mulai berani. Bahkan pernah aku berantem sama setan. Jadi ceritanya aku tidur di depan pintu. Nah, aku tuh diinjek-injek ada 5 setan model anak-anak gitu deh. Matanya merah, telinganya lancip, gigi bertaring, perut buncit dan bulet, kakinya pendek dan celana hitam. Selain nginjek-injek, mereka itu mainin kupingku dengan kuku-kukunya yang tajam. Jadi tuh setan-setan masuk lewat pintu, terus lewatin perut, dada, keluar lewat jendela. Gitu bolak-balik, aku langsung bangun, aku berusaha nonjok mereka, tapi namanya goib gak bisa disentuh. Ku maki-maki deh dan gak balik-balik setan itu. Jadi deja vu itu yang ku alami itu berulang-ulang sampai kayak yang gak tahu nanti akan terjadi apa. Sampai-sampai suatu saat ketika kakakku sakit dirawat, aku bilang 2 minggu lagi kakakku pergi. Aku bilang sama orang rumah karena aku melihat ada yang mendatangi kakakku. Terus saat pagi aku datang untuk jagain itu berasa ada yang ngikutin aku. Dan saat itu aku selalu bacain Yasin. Entahlah, tapi pada faktanya 2 minggu kemudian kakakku pergi untuk selama-lamanya. Deja vu benar-benar bikin aku merasa selalu was-was, takut, entahlah. Yang pasti aku takut dengan kegelapan. Kawan, hidup ini kadang indah, kadang pahit, kadang juga sedang-sedang saja. Yang penting kita jalani seperti air mengalir saja. Ikuti alurnya biar tidak terasa sakitnya. Susah senang dinikmatin. Kalaupun sekarang kita nggak punya apa-apa, besok atau lusa pasti punya segalanya. Terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.